Halo semuanya, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan soal menabung. Tapi dengan cara yang mungkin nggak pernah kamu pikirkan sebelumnya. Kita akan ngobrolin sebuah ide yang kedengerannya aneh di awal. Tapi bisa jadi ini justru kunci buat mengubah total hubungan kamu sama uang. Udah siap? Yuk kita mulai. Coba deh, ambil waktu sebentar buat mikir. Apa sih satu tujuan finansial paling besar yang lagi kamu kejar sekarang? Mungkin mau DP rumah, atau ngumpulin dana pensiun. Pokoknya sesuatu yang gede, penting, dan rasanya masih jauh banget di depan sana. Kemungkinan besar impian kamu ada di salah satu daftar ini kan? Ya, ini adalah tujuan-tujuan klasik yang selalu kita dengerin. Rumah, pensiun, pendidikan anak, mimpi-mimpi besar yang seolah-olah jadi patokan kalau kita sukses secara finansial. Tapi ini nih, pertanyaan yang agak radikal. Gimana kalau tujuan-tujuan mulia itu justru jadi beban? Gimana kalau impian-impian besar itu malah bikin kita jadi malas, jadi lumpuh, dan gak semangat buat mulai nabung? Gimana kalau justru itu sebabnya menabung jadi terasa kayak siksaan? Oke, di pembahasan kali ini kita akan fokus pada dua tipe orang. Pertama, mereka yang ngerasa nggak bisa nabung. Dan yang kedua, mereka yang ngerasa nggak perlu nabung. Kalau kamu merasa masuk ke salah satu kategori ini, nah kamu ada di tempat yang pas banget. Coba kita luruskan satu hal dulu ya. Kita sering banget mikir kalau kunci buat jadi kaya itu ya gaji gede atau dapat untung investasi yang gila-gilaan. Tapi ternyata sumber kekayaan yang sesungguhnya itu bukan dari situ. Nah ini dia rahasianya. Tingkat tabungan kamu. Apa sih itu tingkat tabungan? Simpelnya gini, ini adalah seberapa besar jarak antara pemasukan dan pengeluaran kamu. Jadi bukan soal seberapa gede gajinya, tapi seberapa pintar kamu menciptakan jarak itu. Dan inilah satu-satunya hal yang 100% ada di bawah kendali kamu. Supaya benar-benar paham seberapa kuatnya tingkat tabungan ini, kita bakal jalan-jalan sedikit ke masa lalu dan melihat sebuah krisis energi. Mungkin kedengarannya nggak nyambung ya, tapi percaya deh, analogi ini bakal bikin kamu manggut-manggut. Coba bayangin kita ada di tahun 70-an. Saat itu seluruh dunia lagi panik berat. Kenapa? Karena katanya kita bakal kehabisan minyak. Prediksinya serem banget. Ekonomi global bakal hancur lebur. Tapi ternyata kiamat minyak itu nggak pernah kejadian. Loh, kok bisa? Bukan karena kita tiba-tiba nemu lautan minyak baru, tapi karena kita jadi jauh lebih pintar. Kita belajar jadi super efisien dalam menggunakan setiap tetes energi. Nah, disinilah letak analogi yang sempurna buat keuangan pribadi kita. Coba lihat perbandingan ini. Ngejar imbal hasil investasi yang tinggi itu ibarat berharap nemu sumber minyak baru. Keren sih kalau dapat, tapi itu sangat nggak pasti dan sepenuhnya di luar kendali kita. Sebaliknya, meningkatkan tingkat tabungan kamu, itu persis kayak efisiensi energi. 100% dalam kendali kamu dan keberhasilannya dijamin. Oke, jadi kalau fokus kita seharusnya ada di tingkat tabungan, terus buat apa dong kita nabung? Jawabannya bukan buat beli barang, tapi buat membeli sesuatu yang jauh-jauh lebih berharga, yaitu kebebasan. Menabung tanpa tujuan spesifik itu ibarat kita lagi membangun benteng pertahanan pribadi. Kenapa? Karena kita semua tahu hidup ini penuh sama yang namanya kejutan. Dan seringkali kejutan itu datang di saat yang paling nggak kita harapkan. Jadi, setiap rupiah yang berhasil kamu sisihkan, itu sebenarnya lagi kamu pakai buat membeli sesuatu yang nggak ternilai, yaitu pilihan. Pilihan buat bisa tetap tenang pas pasar saham lagi anjlok. Pilihan buat berani ngambil peluang kerja impian di kota lain. Atau kebebasan buat ninggalin pekerjaan yang udah bikin kamu nggak bahagia. Konsepnya kedengaran simpel dan keren kan? Tapi kok ya, melakukannya itu susah banget. Nah, sekarang saatnya kita jujur sama diri sendiri. Apa sih yang sebenarnya jadi penghalang kamu buat nabung? Coba lihat tabel ini deh. Mana yang paling kamu banget deh? Apa kamu tipe yang ngerasa uang tuh udah ada posnya semua, bahkan sebelum gajian? Atau kamu tipe nanti yang nunggu waktu sempurna yang nggak pernah datang? Mungkin kamu terlalu pede sama masa depan, atau jangan-jangan buat kamu menabung itu rasanya kayak hukuman. Mengenali penghalang ini adalah langkah pertama yang super penting. Oke, setelah tahu apa penghalangnya, kita butuh sistem. Bukan cuma modal niat, tapi sebuah sistem cerdas yang sejalan dengan cara kerja otak kita. Bukan malah melawannya. Yuk kita lihat beberapa strateginya yang praktis banget. Hal pertama, dan ini yang paling fundamental, ubah cara pandang kamu. Menabung itu bukan berarti nggak jajan atau nahan-nahan diri.
Anggap menabung sebagai sebuah tindakan aktif. Kamu itu lagi membeli sesuatu yang jauh lebih keren, yaitu kebebasan, keamanan, dan pilihan di masa depan. Otak kita itu suka banget ngelompokin uang, jadi ayo kita manfaatin itu. Istilah kerennya akuntansi mental. Jangan cuma punya satu rekening tabungan, pisahin. Bikin dana darurat yang sifatnya sakral, haram disentuh. Terus bikin dana peluang buat investasi atau langkah karir. Dan yang paling penting, siapin juga dana seneng-seneng. Ini izin resmi buat kamu menikmati hidup, biar nabungnya jadi lebih asik dan gak nyiksa. Daripada target nabung itu cuma lulus atau gagal, gimana kalau kita ubah jadi semacam permainan? Coba deh bikin 3 level kayak gini. Ada level bertahan hidup. Ini jumlah minimal yang wajib banget ditabung. Terus ada level target. Ini tujuan realistis kamu tiap bulan. Dan yang terakhir, level impian. Ini buat pas kamu lagi dapat bonus atau rezeki nomplok. Cara ini bikin prosesnya jadi lebih seru dan memotivasi. Dan taktik terakhir yang super ampuh, coba deh lakukan riset anggaran setahun sekali. Pilih aja 1 bulan di mana kamu bakal coba hidup sehemat mungkin. Ini cara jitu banget buat ngingetin diri sendiri, mana yang benar-benar penting, nemuin pos-pos pengeluaran yang bocor, dan pastinya ngasih dorongan gede banget ke tabungan kamu. Jadi, inilah inti dari semua obrolan kita hari ini. Lupain dulu deh mimpi-mimpi besar yang mungkin malah bikin pusing itu. Fokus ke tujuan yang paling mendasar dan paling nyata. Mulailah menabung untuk menghadapi ketidakpastian, untuk membeli pilihan, dan yang paling penting, untuk meraih kebebasanmu sendiri. Sebagai penutup, saya punya satu pertanyaan buat kamu. Coba bayangin, kalau uang bukan lagi masalah, kalau kamu punya kebebasan dan pilihan tanpa batas, apa satu hal pertama yang bakal kamu lakukan besok? Jawaban kamu atas pertanyaan itu, itulah tujuan menabungmu yang sesungguhnya.